Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast Ramadan OSIS MA Riyadhut Thalaba Sedan tahun 2024. Nah, dalam podcast kali ini kita ditemani oleh narasumber yang bernama Muhammad Sobibul Fahmi dari kelas 10-2 dan biasa dipanggil Sobib. Oke, Kak Sobib ya. Nah, dalam podcast kali ini kita akan mengusung tema amalan-amalan baik dalam bulan Ramadan. Nah, mungkin dari Mas Sobib nih ya, bisa dikasih gambaran dulu tentang amalan-amalan di bulan Ramadan itu seperti apa sih? Gitu. Oke, terima kasih. Namun sebelum ke materi, izinkan saya mukadimah terlebih dulu ya. Oke, mukadimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Maksud mungkin dari pemirsa ini ada yang belum tahu nih ya, maksud dari mukadimah ini tadi tuh untuk apa lah? Mungkin bisa dijelaskan dong Kak Sobib ya. Apa sih? Maksudnya ini cuma hanya sebagai penghormatan, kan ini nanti akan pembahasannya ilmu. Ini penghormatan kepada ilmu. Soalnya ada beberapa perkara. Pertama itu perkara yang sering dilakukan, perkara kerik yang sering dilakukan. Kedua agak jarang dilakukan. Yang ketiga itu jarang sekali dilakukan. Nah, untuk penghormatannya itu beda-beda. Kalau yang singkat itu pakai cukup bismillah saja. Yang jarang dilakukan seperti belajar itu mukadimah pakainya. Untuk yang jarang dilakukan seperti keluar rumah mau ke masjid itu disunahkan sholat dulu. Oh, ternyata ada beberapa amalan yang mungkin jarang kita ketahui ya, dan ternyata Mas Sobib ini tahu banyak tentang hal tersebut. Nah, kok bisa sih Mas Sobib ini tahu tentang seperti itu tuh, belajar dari mana? Kan kalau pagi pengajian pagi hari Jumat itu ada pengajian sama Mbah Minan. Saya kan mondok di Ataroki. Oh, di Ataroki. Oke, jadi anak pondok ya ini ya. Jadi wajar saja untuk menyampaikan amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Oke, keren sekali. Mungkin bisa langsung mengarah ke temanya Kak Sobib, dari temanya? Dari judulnya kan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu mesti puasa ya kan? Iya, betul sekali. Kalau Ramadan pasti puasa. Mungkin dari pemirsa ada yang nggak puasa kali ya? Oke. Nah, puasa itu ada adabnya Kak. Oh, ada adabnya juga. Oke, apa mungkin bisa disebutkan? Kalau pertama itu kalau di kitab Hidayatul Bidayah matan dari syarah kitab Muraqiul Ubudiyah ini dijelaskan itu terjemahannya mungkin seperti ini, terjemahan bebasnya. Jangan kira kalian puasa itu hanya menahan lapar atau dahaga saja. Soalnya Kanjeng Nabi dawuh, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atsu. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi ya nggak dapat apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Maka sempurnanya puasa itu dengan menahan seluruh panca inderanya dari melakukan maksiat. Oh, ternyata gitu ya. Nah, dari tadi kan sudah disebutkan ya adab-adab ketika puasa. Ternyata ada juga puasa tapi tidak dapat pahala. Nah, tapi gimana sih? Kan tadi sudah membahas tentang puasa tapi tidak dapat pahala, itu ada adabnya. Nah, kalau amalan-amalan ketika berpuasa itu apa aja yang sekiranya amalan baik dilakukan ketika bulan Ramadan gitu? Permisi, sebelumnya itu kan kalau adabnya kan menjaga panca indera. Oke. Nah, sedangkan ada Kanjeng Nabi itu pernah dawuh yang artinya itu seperti ini. Puasa itu bisa batal dengan 5 perkara. Pertama, berbohong, ghibah, adu domba, terus sumpah palsu, dan yang terakhir apa ya? Pokoknya ada 5. Lah itu maksudnya membatalkan itu bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya. Ternyata gitu. Ternyata amalan-amalan buruk tersebut itu bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya ya. Oke, seperti itu ternyata. Ini mungkin dari pemirsa juga ada yang belum tahu, soalnya saya sendiri juga baru tahu ternyata ada istilah amalan yang membatalkan pahala puasa gitu. Terus selain itu adabnya juga itu kalau kita berbuka itu jangan kenyang-kenyang. Soalnya Allah itu benci
kalau perutnya hambanya itu dipenuhi dengan makanan-makanan halal. Lah halal aja dibenci, apalagi yang haram. Haram, ayo. Memang ya. Soalnya dari kesehatan juga terlalu kenyang itu nggak baik. Betul sekali sih itu. Kalau itu soalnya kalau terlalu kenyang kan rasanya penuh banget ya, kita juga agak sesak gimana gitu. Jadi kalau ibadah itu nanti malah repot, soalnya keberatan. Betul banget itu. Kalau itu bisa juga tiba-tiba perutnya sakit ya waktu sholat ya. Nggak terawih duduk. Iya, nggak kuat terawih duduk. Nah, oke. Tadi kan berarti sudah disebutkan juga amalan-amalan yang membatalkan, bukan amalan berarti ya sebutannya ya. Adab terusan tadi perlakuan-perlakuan yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, kalau amalan-amalan ketika puasa itu apa aja yang mungkin? Misal gini, kita kan pelajar. Nah, kita hanya yang sering kita lakukan kan belajar kan. Lah, apakah ketika puasa belajar itu mendapat pahala atau enggak gitu? Ya termasuk, karena kalau di kitab takrirat ini ya, itu dijelaskan termasuk sunah-sunahnya puasa itu beramal soleh. Oke, beramal termasuk soleh. Beramal soleh itu menghadiri majelis ilmi. Ya kayak kita belajar di sekolah, ini kan majelis ilmi, berarti kita dapat pahala kan. Ternyata cuma sekedar belajar itu juga dapat pahala juga pemirsa. Nah, kalau nih ya yang tidak belajar kan mungkin bapak-bapak pekerja. Nah, pekerja ini dia mendapatkan pahala yang lebih atau enggak waktu bulan Ramadan? Soalnya kan pekerjaannya ini juga lumayan berat mungkin ya. Mungkin dia puasa-puasa, nguli, itu benar-benar capek banget kan ya. Kalau bekerja itu mah itu suatu kewajiban kan menafkahi keluarga. Betul juga sih, betul. Malah kalau ditinggal demi terawih itu malahan itu dapat dosa. Makanya kalau pernah disinggung sama Gus Baha itu pas lagi ini Gus Baha mengeritik orang-orang yang apa itu menghina, kok orang itu supir nggak pernah terawih. Kok nggak pernah terawih sih? Terus dikritik sama Gus Baha gini, terawih itu sunnah, mencari nafkah itu wajib. Wah, gila, lah, keren banget. Saumpamanya kok ditinggal kan malah mendapatkan dosa. Mereka juga ingin menikmati momen-momen Ramadan seperti ikut terawih, tapi cuman mereka karena bekerja akhirnya ya nggak dapat. Oke, nah ternyata begitu ya. Ternyata terawih bekerja itu kalau pekerjaan yang wajib dengan tujuan menafkahi keluarga itu lebih penting daripada sholat terawih ya. Nah, itu mungkin amalan yang lebih bagus dalam ketika Ramadan. Nah, untuk Mas Sohib nih tentang, nah ini kan ada ya orang-orang yang bilang puasa itu lebih baik tidur aja, lebih baik tidur itu kan dapat pahala kalau puasa. Nah, itu sebenarnya benar atau enggak sih? Ya, benar sekali itu. Benar sekali. Soalnya kan kalau kita dalam keadaan bangun nggak tidur itu potensi maksiat itu banyak. Sedangkan tadi disampaikan kalau di adabnya puasa biar dapat sempurna puasanya, dapat pahala penuh itu kan kita harus menghindari maksiat. Caranya itu kalau nggak bisa beramal soleh ya kita tidur aja. Soalnya kalau di kitab ini tuh ada bab yang menerangkan faslon apa itu kehidupan dari tidur sampai tidur lagi. Itu ada yang bab nerangin di sana faslon apa ya? Amit. Oh ya, bisa. Buka ya. Mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa dulu ya. Ini ada bab yang nerangin ada buma bainatulu il syamsi ila zawal. Maksudnya adab yang dilakukan orang-orang ketika dari terbitnya matahari sampai matahari itu terbenam. Enggak, ya terbenam bisa dikatakan gitu. Okay. Tapi kalau zawal itu masuknya duhur. Jadi pas ngaji ini, pas bab ini Mbah Minan itu nerangin orang itu perlakuannya ada 4. Pertama kalau enggak ngaji, wiridan. Kalau enggak wiridan nanti dia bantu orang. Kalau enggak bantu orang dia menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Jangan jadi yang kelima, karena yang kelima ini rawan terkena godaan setan. Oke, keren sekali ya. Yang kelima itu memang rawan terkena godaan setan ya. Oke. Jadi tidur itu berarti memang dapat pahala ya, iya, waktu Ramadan. Oke, nah
Mungkin, tapi kalau ada pekerjaan lain, semisal kita harusnya melakukan ini, tapi kita malah tidur, itu gimana itu? Apakah malah mendapat dosa atau pahala? Kan soalnya kita harus melakukan ini, tapi malah tidur. Harus melakukan yang ini maksudnya gimana? Maksudnya nih ya, semisal kita ada tugas dari guru ini ya, tugas dari guru disuruh mengerjakan sesuatu. Lah, kita males, kita ngantuk, terusan kita terpancing dengan kata-kata kalau Ramadan itu lebih bagus tidur. Nah, akhirnya kita malah milih tidur. Itu gimana malah? Itu nanti kalau dia tidur, waktunya habis buat tidur atau ada kesempatan buat ngerjain tugasnya? Mungkin waktunya malah habis buat tidur, Kak. Lah kalau itu malah nggak boleh kan, tugas itu berarti kita menaati guru itu kan iya. wajib ya? Iya, wajib, betul. Berarti kalau wajib ditabrakan sama mubah, itu kan nggak boleh. Oke, betul sekali. Tapi kalau mubah itu bisa jadi pahala. Tergantung aja. Oke. Berarti tidur itu dapat menjadi pahala ketika kondisinya memang benar-benar kita nggak ada tanggung jawab apa-apa ya. Jadi ketika kita nggak ngapa-ngapain, nah kita tidur saja daripada nanti melakukan hal-hal yang malah menimbulkan hal negatif atau apa gitu ya. Oke, ternyata tidur juga mendapatkan pahala teman-teman ya. Kok jauh dari kata judulnya tadi ya, kan disuruh amal-amalannya, tapi kok ini malah melenceng ke jauh. Tapi ini kan juga termasuk amalan kan ya, Iya, tidur ketika ini. Nah, mungkin ada lagi gak menurutmu yang amalan-amalan ketika puasa? Ada. Oke, Pertama, mungkin bisa disebutkan. dia sahur. Oke. Sahur itu termasuk, soalnya ada orang yang mungkin nggak sahur karena menganggap kalau nggak sahur itu tirakatnya malah tambah gitu kan. Berbuka juga. Betul banget. Mengakhirkan sahur maksudnya. Terus mengawalkan berbuka. Habis itu terawih juga termasuk, sholat witir. Selalu melakukan kedua sholat itu secara berjamaah. Nah, tadi kan menyebutkan mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka ya. Ini kenapa sih alasannya kok kita dianjurkan untuk mengakhiri sahur dan mengawali berbuka itu? Untuk mengawalkan berbuka itu ada dua alasan. Pertama, dua alasan. Agar tidak sama dengan orang Syiah. Soalnya kalau Syiah itu berbuka puasa nunggu terlihatnya bintang. Jadi sunnah. Terus kalau ya alasan yang kedua itu agar kayak gimana ya? Agar kuat aja lah gitu. Kalau untuk yang sahur kan kita disuruh mengakhirkan sahur, itu ada gak Kak maksudnya penjelasannya yang kenapa kok kita dianjurkan mengakhiri sahur kayak gitu? Kalau mengakhirkan sahur itu hikmahnya nih. Oke, ada hikmahnya ya. Agar kita kuat. Tapi tendensi keduanya itu kok nggak dua hikmah itu cuma alasan itu. Tapi alasan sebenarnya itu karena ada hadis Nabi yang bunyinya la tazalu umati bi khairin. La tazalu umati bi khairin. Lupa aku lanjut. Pokoknya artinya itu gini terjemahan bebasnya. Kalau aku nggak berani terjemahin asli. Oke. Umatku itu akan selalu dalam kebaikan selagi dia mengakhirkan sahur benar dan mengawalkan berbuka puasa. Wah, ternyata ada penjelasannya kenapa kita harus mengakhirkan sahur. Nah, mungkin selain itu amalan-amalan yang dilakukan kita bulan puasa ada lagi ya Kak? Ada lagi. Yang mungkin mudah dilakukan bagi kita pelajar ya. Kita kan pelajar ya, mungkin belajar terusan apalagi gitu Kak ya. Ada yang ekstrim yaitu khatam Quran di bulan Ramadan. Ya, mungkin nggak terlalu ekstrim sih. Tapi nggak semua orang bisa Kak, soalnya kan agak berat ya kalau ngatamkan Al-Quran itu ya 30 juz. Cuma kalau anak-anak sekitar sini kan, di sini banyak pondok juga kan Kak ya, mungkin sudah terbiasa kayak gitu. Tapi memang itu amalan yang bagus. Baca Quran. Nah, lebih simpelnya iya ya, baca Quran. Oke, baca Quran. Nah, betul, baca Quran soalnya kan cuma sedikit, nggak perlu banyak-banyak juga boleh gitu ya. Banyakin amal sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, terus sama amal-amal soleh seperti tadi menghadiri majelis ilmu. Soalnya kalau di bulan Ramadan itu
kan pintu surga dibuka. Oke, betul sekali ya. Betul. Hadisnya itu udah maklum sekali, idza jaa Ramadan futihat abwabul sama wa ghulliqat abwabu nar wa sulsilatil syayatin. Ketika bulan Ramadan datang, nanti pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan Dibelenggu ya. dibelenggu ya. Oke, diikat kalau kata-kata orang kayak gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup ya apa yang kita diskusikan tentang amalan-amalan yang baik ketika dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kesimpulannya, ketika bulan puasa merupakan bulan yang penuh sekali dengan kebaikan, maka kita harus berusaha untuk senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik, terutama seperti tadi yang kita bicarakan, seperti mengaji, terusan sholat tarawih, sering melakukan sunnah-sunnah, terusan mengakhiri sahur, juga mengawali berbuka. Nah, jadi kita harus sering melakukan amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Baiklah, terima kasih kepada semua pemirsa yang telah menonton, juga Kak Sobib yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kita kali ini ya. Sudah cukup apa yang kita diskusikan dalam podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.